Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sana Safanah dengan NIM 240601211414143 dari kelas Audit Sistem Informasi jurusan Informatika FSM Undip angkatan 2021. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi tugas 3 Audit Sistem Informasi Identifikasi Permasalahan Tata Kelola TI pada UP2 TI. Yang pertama mungkin dari studi kasus. Jadi studi kasus kelompok kami pilih itu adalah UP2 TI FSM Undip, yang dimana UP2 TI merupakan salah satu unit di FSM Undip yang mengelola berbagai aspek teknologi informasi, termasuk perangkat jaringan seperti router, switch, server, dan access point di FSM Undip. Jadi data yang akan kami audit ini itu bersumber dari materi informasi tentang UP2 TI dan wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Indra Waspada. Selanjutnya untuk penentuan desain faktor, ada desain faktor 1 yaitu strategi UP2 TI, importansinya paling tinggi 5, itu kami berikan kepada client service karena UP2 TI memiliki strategi untuk layanan customer, yang customer-nya merupakan FSM Undip, yaitu dosen dan mahasiswa. Kemudian ada penentuan desain faktor 2, tujuan UP2 TI ini value-nya yang importansinya kami beri nilai paling tinggi yaitu 5, itu ada pada EG05, EG06, EG07, dan EG08, di mana value-value tersebut itu yang paling sejalan dengan strategi UP2 TI, yaitu memberikan layanan kepada customer. Kemudian untuk desain faktor 3, yaitu profil risiko, ini very high risk-nya kami beri pada IT Enterprise Skills and Behavior, IT Operational Infrastructure Incident, Authorized Action, kemudian ada Hardware Incident, Software Failures, dan Logical Attacks, di mana jika skenario tersebut terjadi, maka akan very high risk pada strategi UP2 TI, yaitu client service, dan akan berdampak besar pada customer. Kemudian, untuk desain faktor 4, yaitu permasalahan terkait TI, ini serious isunya kami berikan pada 4 related issue. Yang pertama adalah insiden terkait TI seperti kehilangan data, pelanggaran keamanan, dan kegagalan aplikasi. Kemudian ada temuan audit yang mengenai kinerja TI yang buruk atau masalah kualitas. Kemudian ada sumber daya TI yang tidak memadai, seperti stafnya keterampilannya kurang. Kemudian ada proyek yang didukung TI sering kali gagal memenuhi kebutuhan bisnis serta selesai terlambat atau melebihi anggaran. Sehingga jika itu terjadi, maka akan berdampak pada customer-nya. Kemudian untuk desain faktor 5 itu terdapat landscape ancaman, diberikan nilai normal tinggi 90% dan high 10% karena saat ini UP2 TI FSM Undip ini masih ancamannya di bawah normal, jadi belum sampai ancaman yang tinggi, sehingga high-nya kami beri nilai 10%. Kemudian untuk desain faktor 6, ini persyaratan kepatuhan normalnya 100% karena kami UP2TI ini selalu memenuhi atau selalu taat kepada peraturan yang berlaku. Kemudian ada desain faktor 7, yaitu peran TI UP2TI, importansinya 5, tinggi itu di support, karena UP2TI ini memberikan layanan kepada customer, sehingga supportnya kami beri nilai tinggi. Kemudian untuk modal sumber daya untuk TI-nya ini 75% in-source dan 25% outsourcing, karena untuk UP2TI ini memberikan layanan itu masih internal dari stafnya, tetapi juga ada menggunakan pihak ketiga untuk membantu memberikan layanan, sehingga outsourcing-nya 25%. Kemudian untuk desain faktor 9, ini implementasi TI-nya 100% tradisional karena UP2TI saat ini masih menggunakan waterfall. Kemudian untuk desain faktor 10 itu follower-nya 70% dan first mover-nya 30% karena UP2TI saat ini masih berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi yang terbaru walaupun tidak cepat, sehingga first mover-nya 30%. Kemudian menghasilkan dari penilaian desain faktor 1-10 menghasilkan summary sebagai berikut. Kemudian untuk analisis selanjutnya, kami memilih domain yang memiliki nilai lebih dari sama dengan 50, sehingga hasilnya ada yang 50 itu ada EDM01, EDM03, APO01, APO11, APO13, DSS05, MEA01, MEA02, dan kemudian nilainya 60 itu ada APO06, MEA03, MEA04, kemudian yang nilainya 85 itu ada APO14, dan yang nilai 100 itu ada 2, yaitu EDM05 dan BAI09.
Kemudian untuk penentuan mode domainnya, kami memilih 3 domain, yaitu MEA01 yang nilainya 50, APO11 yang nilainya 50, dan BAI09 yang nilainya 100. Ini berdasarkan dari pendekar model yang sebelumnya, yang kami ambil nilainya termasuk dalam lebih dari sama dengan 50. Dan yang kami anggap itu relevan dengan UP2TI dan yang kami pahami setelah melakukan wawancara dengan Bapak Indra. Kemudian untuk penilaian domainnya di sini saya memilih MA01, AP11, dan BAI09, yaitu MA01 levelnya 2, BAI11 levelnya 2, dan BAI09 levelnya 3. Ini dinilai dari core model yang sebelumnya. Kemudian yang akan saya jelaskan di sini adalah MEA01 praktis 1 dan BAI09 praktis 1. Untuk MEA01 sendiri ini merupakan pemantauan kinerja dan kepatuhan teknologi terkelola. Untuk praktis 1 sendiri itu menetapkan pendekatan pemantauan. Mungkin di sini MEA01 praktis 1. Di sini saya akan menganalisis hanya sampai level capability-nya, targetnya level 2. Ada 5 activities yang akan dinilai. Kemudian saya lanjut di sini. Untuk menilainya, saya menggunakan toolkit Excel ini, Cobit Process Assessment. Yang sebelah kanan ini merupakan hasil Google Form penilaian kelompok kami dengan Bapak Indra. Kemudian untuk yang MEA01 praktis 1 ini terdapat 5 activities yang dinilai sampai level 2, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi stakeholder. Contohnya seperti manajemen, process owners, dan users. Ini sudah terlaksana di UP2TI, tercapainya 16% sampai dengan 50%, sehingga kami nilai yes di sini. Kemudian untuk yang activity kedua, itu ada melibatkan stakeholder dan mengkomunikasikan kebutuhan enterprise dan tujuan dari monitoring, aggregating, dan reporting dengan menggunakan bahasa umum, baseline, dan benchmarking. Ini sudah terlaksana juga di UP2TI, sehingga kami nilai di sini yes. Dengan buktinya komunikasinya dengan stakeholder, misalnya dengan dekan, wakil dekan, manajer, dan supervisor itu dilakukan secara verbal. Kemudian untuk activity 3-nya itu ada penyelarasan dan secara berkelanjutan mempertahankan pendekatan monitoring dan evaluasi dengan pendekatan enterprise dan tools yang digunakan untuk pengumpulan data dan pelaporan enterprise. Ini belum terlaksana di UP2TI sehingga kami menilai di sini adalah no. Buktinya, belum ada mekanisme monitoring kinerja di UP2TI, tapi kedepannya akan menerapkan sistem ticketing atau ITSM yang completely dengan ITIL sehingga segala kejadian terekam dan dapat menjadi sarana evaluasi. Kemudian untuk activity 4-nya, kami nilai di sini yes, karena menyetujui jenis-jenis dari goals dan metrics, contohnya seperti performance value and risk, taksonomi, dan penyimpanan data ini sudah terlaksana dengan tercapai 16% sampai 50%. Dengan buktinya saat ini goals dan metriknya berupa IKU masih di sisi bisnis USM dan belum diturunkan ke level IT UP2TI. Kemudian yang activity terakhir yaitu kami nilai yes di sini karena meminta aktivitasnya adalah meminta memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya untuk memonitoring, mempertimbangkan kesesuaian efisiensi, efektivitas, dan confidentiality. Ini sudah terlaksana, tercapainya 0-15%. Dengan buktinya saat ini pengaturan tugas staf UP2T ini masih dilakukan secara spontan, yaitu tergantung kondisi kesibukan dan jenis tugasnya. Sehingga dari hasil analisis ini, yang tadinya level capability-nya 2, targetnya, setelah di audit ternyata UP2TI pada bagian MEA01 praktis 1 itu masih ada pada level 1. Kemudian dilanjut dengan BAI09 yang dimana BAI09 itu aset yang terkelola. Saya nilai dari praktis 1 yaitu identifikasi dan catat aset saat ini. Untuk BAI09 ini untuk targetnya ada di level 3, targetnya ada di level 3, sehingga yang saya akan
analisis, yaitu hanya yang berada di level 2 sampai di level 3, yaitu ada 4 activities. Untuk BAI 09 ini, aktivitas yang berada di level 1 sampai 2 itu ada yang pertama mencatat semua aset yang dimiliki dalam daftar aset yang selalu diperbarui. Jadi aset ini dilakukan dalam neraca dan meliputi barang yang dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau mendukung operasional seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Ini sudah terlaksana 0 sampai 15% sehingga di sini kami nilai yes. Alasannya karena memang pencatatan menggunakan Excel dan sebagian memanfaatkan tool monitoring jaringan. Kemudian untuk activity yang kedua itu mengidentifikasi persyaratan hukum, peraturan, atau kontrak yang perlu ditangani saat mengolah aset. Ini belum terlaksana karena belum ada SOP, SLA, dan lain-lainnya, sehingga kami nilai di sini no. Kemudian activity ketiga adalah memeriksa aset yang masih sesuai dengan fungsinya dan dalam kondisi yang bisa digunakan. Ini sudah terlaksana, tercapai 0-50%. Buktinya adalah ada pemeriksaan perbaikan dan pembaruan aset di UP2T FSM. Sehingga di sini kami nilai yes. Kemudian lanjut ke level 3. Di level 3, activity pada BAI 09 praktis 1 itu ada memastikan semua aset tercatat dengan benar dan dalam pembukuan. Ini sudah terlaksana, yaitu 86% sampai 100%, sehingga kami memberi nilai di sini adalah yes. Dengan alasannya ini sudah tercatat di fakultas. Kemudian dari hasil analisis ini, target yang tadinya untuk BAI 09 itu ada pada level 3, tapi setelah dianalisis ternyata ini hanya pada saat ini UP2TI ada pada level 2. Selanjutnya, saat ini merupakan perbandingan level kapabilitasnya. Untuk domain ML01, level kapabilitas targetnya yang tadinya 2, ternyata setelah dianalisis, diaudit, level kapabilitas saat ini ada berada pada level 1, dan BAI 09 yang tadinya level kapabilitas targetnya 3, setelah dianalisis dan diaudit, ternyata level kapabilitas saat ininya berada di level 2. Sehingga rekomendasi yang kami berikan untuk domain MAI01 yaitu menentukan tujuan perusahaan dan matriks pengukuran tercapainya tujuan perusahaan, kemudian menentukan mekanisme untuk mengumpulkan data terkait pelayanan yang dilakukan kepada user, kemudian menentukan mekanisme untuk mengolah data terkait pelayanan yang dilakukan kepada user, dan membuat SOP terkait dengan komunikasi dengan stakeholder, melakukan pengukuran tingkat efisiensi dan ketepatan pengumpulan data pelayanan, dan kemudian yang untuk rekomendasi kepada domain BAI 09 itu yang pertama membuat sistem untuk mencatat dan mengolah semua aset, serta melakukan audit aset setiap 6 bulan untuk memastikan data tersebut selalu terbaru. Kemudian membuat jadwal pemeliharaan secara rutin untuk perangkat keras dan merencanakan penggantian aset jika sudah lama atau sering bermasalah. Kemudian monitoring aset menggunakan sistem monitoring. Kemudian mengevaluasi risiko terkait perangkat keras dan merencanakan penggantian perangkat sebelum perangkat tersebut rusak. Dan yang terakhir, mengelola lisensi yang digunakan agar sesuai dengan jumlah lisensi yang dimiliki. Rekomendasi ini agar ML01 ini dapat naik ke level 2 yang tadinya level 1, dan BE09 ini yang tadinya saat ini level 2 bisa naik menjadi level 3. Sekian hasil analisis audit yang kami lakukan dan saya lakukan. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.